Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat adatna sekalian, mari kita lihat bagaimana pendeta Esa Sauro tidak bisa menerima bahwa agama kita, kitab suci kita, satu-satunya agama yang benar. Al-Quranlah satu-satunya kitab suci yang benar. Sehingga dia mengatakan seperti ini. Apakah kalian percaya bahwa Al-Quran itu adalah satu-satunya kitab yang benar dan tidak bisa salah? Karena mereka percaya demikian. Al-Quran adalah kitab paling benar, tidak bisa salah, wahyu terakhir dari Allah dan final. Kalau begitu tanya pada mereka, di mana ada pernyataan eksplisit bahwa Allah berkata kitab ini adalah satu-satunya kitab yang tidak bisa salah, satu-satunya sumber kebenaran, karena itu tolaklah semua kitab yang lain. Ada tidak? Tidak ada. Benarkah tidak ada satupun kalimat yang tersurat, yang eksplisit dari Al-Quran bahwa Allah menyatakan Al-Quranlah satu-satunya kitab suci yang benar? Maka ketika kita membaca Al-Quran di ayat kedua di dalam surah Al-Baqarah, ketika Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim, dzalikal kitabu la raiba fi hudan lil muttaqin. Inilah kitab yang tidak ada keraguan sedikit pun padanya, menjadi petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Allah di awal-awal Al-Quran sudah mengatakan bahwa kitab kita ini, Al-Quran ini, tidak ada keraguan di dalamnya. Berarti apa? Al-Quran ini adalah kitab yang benar. Lalu kita maju lagi, kita dapati misalnya di dalam Al-Quran, wala talbisul haqqa bil batil. Janganlah kamu mencampur adukkan yang hak dengan yang batil. Ayat ini ditujukan kepada ahlul kitab. Di sini Allah hendak menggambarkan kepada kita bahwa ada kitab lain yang sudah tercampur aduk antara yang benar dan yang salah, tidak lagi murni dia. Kitab tersebut Allah gambarkan tidak lagi murni. Kenapa? Tadi campur aduk. Begitu juga beberapa ayat setelahnya. Kita lanjutkan lagi, misalnya ketika Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Ali Imran, di awal-awal surat Ali Imran ayat ketiga, Allah Subhanahu wa taala berfirman, nazzala 'alaikal kitaba bil haqqi musaddiqan lima baina yadayhi. Di sini Allah mengatakan, Allah Subhanahu wa taala menurunkan Al-Quran kepada Nabi Muhammad SAW dengan benar. Cukup ini saja bagi orang-orang yang beriman, bagi orang-orang Islam, untuk meyakini bahwa Al-Quran itu adalah kitab suci yang benar. Kita cukup mengatakan bahwa Al-Quranlah satu-satunya. Kita cukup meyakini, tidak perlu harus ada ayat inilah satu-satunya kitab suci yang benar, selain itu salah semua. Kita nggak perlu harus seperti anak kecil yang dijelaskan sedetail-detailnya. Islam cukup menggambarkan secara garis besar bahwa innad dina indallahil Islam. Kita orang Islam sudah pasti tahu semua apa maksud dari semua itu, tidak perlu harus dijelaskan sedetail-detailnya. Ketika Allah menggambarkan seperti ini, maka itulah yang harus kita pegang tanpa harus menjelaskan sedetail-detailnya. Jadi pendeta Esa Sauro begitu yakin bahwa Allah tidak menyebut di dalam Al-Quran bahwa Al-Quran itu adalah satu-satunya kitab suci yang benar, karena mungkin dia sudah mencari di dalam Al-Quran, tidak mendapati bahwa Allah mengatakan ini loh Al-Quran satu-satunya kitab suci yang benar, selain itu salah semua. Memang kalau kita cari ayat itu nggak bakalan ada. Tapi dari kita membaca ayat-ayat Al-Quran, kalau kita pahami dengan baik, maka jelas arahnya kemana. Jadi umat Islam itu harus jadi umat yang cerdas. Jangan mudah dibohongi oleh orang-orang yang sengaja menggunakan ayat-ayat Al-Quran untuk menjerumuskan kita, untuk menyesatkan kita, untuk menjauhkan kita dari akidah yang benar. Maka marilah kita belajar lagi agama kita, perdalam lagi kitab suci kita agar kita tahu, oh ini rupanya ajaran dari agama kita,
agar tidak disesatkan oleh orang lain. Memang agama orang lain tidak perlu kita sebutkan di sini. Jelas ketika mereka mengkaji kitab suci mereka, maka mereka akan keluar dari agamanya. Kenapa? Mendapati sesuatu dari kitab suci mereka bahwa yang diajarkan selama ini tidak sesuai dengan yang tertulis di dalam kitab suci mereka. Di dalam Islam, apa yang tertulis dalam Al-Quran, di dalam hadis Rasulullah SAW, itulah yang kita amalkan. Kalau ada orang yang tidak seperti itu, maka itu yakinlah aliran yang menyimpang dari Islam. Demikian, semoga bermanfaat bagi kita semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.